studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus ketiga, yaitu integrasi, monitoring, dan kontrol dengan MQTT menggunakan dua perangkat berbeda. Nah, jadi pada kasus ini saya menggunakan dua buah ESP32, yang dimana ESP pertama merupakan ESP yang saya gunakan sebagai publisher yang akan mengirimkan nilai suhu dan kelembapan yang terukur oleh DHT11. Sedangkan ESP kedua merupakan ESP sebagai subscriber yang akan menerima data dari ESP pertama berupa nilai suhu dan kelembapan. Nah, sekaligus pada ESP kedua ini merupakan ESP sebagai kontrol untuk menghidupkan atau mematikan LED dan buzzer. Kurang lebih untuk arsitektur diagram bloknya seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, untuk setup pertama, tentu kita harus mengkoneksikan laptop dengan hotspot. Nah, pada kasus ini saya menggunakan hotspot dari HP. Ketika sudah terkoneksi, maka kita cek dulu IP-nya dengan menggunakan command prompt. Kita mengetikkan ipconfig, lalu kita akan menemukan IP pada wireless LAN adapter WiFi, yaitu kita menggunakan IP v4 address, yaitu 10.244.163.210. Nah, IP inilah yang akan digunakan sebagai IP server karena menggunakan broker lokal yaitu Mosquito, dan pastikan untuk broker Mosquito-nya sudah running. Nah, pada device saya Mosquito-nya sudah running. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan kode program. Di sini merupakan SSID PW, itu merupakan nama dari hotspot yang saya hidupkan di laptop. Nah, untuk hotspot ini bisa kalian cek di pengaturan masing-masing untuk nama hotspotnya apa dan passwordnya, maka akan digunakan pada kode program ini agar ESP dapat terhubung ke internet. Lalu MQTT server ini merupakan IP yang kita dapatkan dari hotspot HP. Kita akan gunakan sebagai server di sini. Nah, ini merupakan kode program yang telah saya buat, yaitu pada bagian kiri ini merupakan kode program sebagai publisher yang akan mengirimkan nilai suhu dan kelembapan. Nah, di sini kelihatan di serial monitornya bahwa suhu dan kelembapan yang terkirim yaitu 28 Celcius dan kelembapannya 72%. Sedangkan untuk bagian sebelah kanan merupakan kode program untuk ESP sebagai subscriber, yaitu dia akan memunculkan status buzzer dan LED. Nah, di sini kelihatan suhunya sesuai nilai suhu sama dengan nilai yang pada serial monitor pertama yaitu 28 Celcius. Nah, ketika suhu belum melewati threshold, maka buzzer tidak akan aktif. Nah, untuk mendemonstrasikannya, saya akan menggunakan MQTT Explorer seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Nah, untuk mengontrol buzzer secara manual, saya dapat menggunakan topik berikut: IoT Control Bus. Ketika saya pilot on, maka buzzer di sini akan on. Gitu juga pada serial monitornya. Nah, di sini merupakan topik yang saya masukkan di MQTT export tadi dan pilot yang diterima on sehingga buzzer menyala. Nah, saya akan mencoba untuk mengontrol LED.
Nah, di sini akan kelihatan bahwa LED akan aktif dan statusnya juga akan on. Coba kita cek pada ESP sebagai subscriber. Nah, di sini dia menerima pilot on, berarti LED statusnya menyala. Nah, kemudian saya akan mematikannya sehingga LED akan otomatis mati. Nah, intinya pada studi kasus yang ketiga ini merupakan pengembangan dari studi kasus yang kedua, yang dimana studi kasus kedua, semua sensor dan aktuator terintegrasi dalam satu ESP saja. Namun, dalam studi kasus yang ketiga ini dipisah, di mana sensor terintegrasi dengan ESP pertama, yang dimana ESP tersebut digunakan sebagai publisher, sedangkan untuk aktuatornya baik buzzer maupun LED terintegrasi dengan ESP yang kedua, yang dimana sebagai subscriber yang akan menerima perintah dari MQTT Explorer maupun dari ESP yang pertama berupa suhu yang akan mengaktifkan buzzer ketika nilai threshold telah terlewati. Nah, oke, ini merupakan integrasi kedua ESP pada studi kasus yang ketiga. Pada ESP ini merupakan ESP pertama yang saya gunakan sebagai publisher, di mana ESP pertama ini akan mengirimkan nilai suhu dan kelembapan yang terukur oleh DHT11 ini. Sedangkan untuk ESP yang kedua ini, ESP yang terintegrasi dengan aktuator LED dan buzzer pada modul ini, yang berperan sebagai subscriber yang akan menerima perintah kontrol dari MQTT Explorer dan nilai suhu yang terkirim dari ESP pertama yang akan mengaktifkan buzzer ketika melewati suhu thresholdnya. Nah, saya akan mencoba untuk mengontrol buzzer secara manual menggunakan MQTT Explorer dengan topik untuk kontrol buzzer. Nah, buzzer akan aktif. Lalu ketika saya matikan, buzzer akan mati sendiri. Nah, kemudian untuk kontrol lightnya, nah dia akan nyala ketika saya kirimkan pilot off, maka dia akan mati. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu merupakan menguji suhu yang terukur dalam ini ketika melebihi suhu threshold, maka buzzer akan aktif. Nah, di sini terlihat bahwa ketika suhu telah melewati thresholdnya, maka buzzer otomatis akan berbunyi. Untuk mematikan buzzer, maka kita tunggu dulu agar suhu yang terukur oleh DHT 17 turun, maka buzzer otomatis akan mati dengan sendirinya.